Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya dapat mata kuliah ini jenis, dapat tugas dari mata kuliah ini jenis untuk mewawancarai Ibu tentang sesajen. Apa sesajen? Itu kan biasanya kalau di orang hajatan itu kan ada kayak pisang terus ada kelapanya itu. Gitu. Gedang ayu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Ya. Yang pertama yaitu apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk sesajen itu? Kalau sesajen yang saya maksud gedang ayu itu ada ngarani bak, terus ditaruh beras, terus ada pisang dua lilang ngarani Jawa, terus kelapa, terus ada daun sirih, jambe, kinangan itu, terus bunga kembang kayak hanyekar gitu. Terus di sini berapa jumlah sesajen yang dibuat untuk ritual tersebut itu? Kalau banyaknya itu menurut hajatannya itu apa, atau kalau biasanya kalau orang meninggal itu sampai di 7 hari 3 hari itu dikasih 1, 7 hari 1, 40, 100 hari itu ada satu biji, satu paket itu. Terus kalau hajatan-hajatan seperti pernikahan itu lebih banyak. Maksudnya lebih banyak itu kalau pernikahan itu termasuk hajatan yang lebih besar. Terus seperti kalau orang yang menanam nasi, nah itu ada di sebelah tumang yang dibuat untuk memasak nasi itu dikasih, katanya gunanya itu untuk supaya selamat ini cowok cara itu gitu. Terus disumur supaya airnya itu tidak terganggu seperti kayak sanyu, tidak kedotan, jadi lancar lah dalam mengambil air. Itu yang dua. Terus sing masak, yang memasak ikan, memasak masakannya itu supaya katanya itu kata orang tua itu jangan enak masakannya, tidak ada kadang masaknya dia enak-enak ngomong kok pahit, kadang piano, nah itu. Terus ada lagi yang di tukang jajan, jajannya tidak rusak-rusak. Di sound systemnya itu supaya tidak terganggu apa-apa, tidak mandek-mandek, tidak apa. Jadi kadang ada tidak mandek ini murung-murung. Pokoknya kalau orang hajatan menikah itu paling tidak 7 apa ya, di walimahan, di kemanten, di sound system, di yang bagian jajan, bagian kue, bagian yang masak, bagian masak nasi, sumur, ya 7. Terus apa kelengkapan sesajen dapat memicu faktor tertentu dari masyarakat? Maksudnya itu apakah memicu dari maksudnya kok apa ndak ganggu, apa ya ndak meresahkan masyarakat gitu. Kalau di daerah-daerah sini sudah ada kebiasaannya. Jadi semua warga sini yang ada acara-acara tersebut sudah memang jadi ada kebiasaannya pakai kayak gitu. Jarang orang nggak mau, itu pasti. Pada acara apa saja sesajen itu dipersembahkan? Ya itu tadi yang saya sebutkan. Kadang orang meninggal,
Kadang mulai selamatannya mulai itu 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 dan seterusnya sampai 1000. Terus kadang ada acara hitanan, acara pernikahan, acara itu apa itu 7 bulanan. Apa langkah-langkah yang dilakukan masyarakat dalam melaksanakan ritual sesajen itu? Langkah-langkahnya. Memang saya ini agak tidak bisa bahasa Indonesia, tidak mengerti. Maksudnya apa langkah-langkah gimana? Cara-caranya itu. Cara dalam melaksanakannya itu. Maksudnya? Kalau kan biasanya kan apa ada cara-caranya tertentu gitu. Oh enggak, itu biasanya itu siapa saja bisa bikin kayak gitu karena sedia bak yang khusus kayak gitu, terus ditaruhi beras, taruhi pisang, dirangkep 2, terus tengah dikasih kelapa, pinggir-pinggir ini daun sirih kinangan tersebut sama kembang. Terus apa sifat ritual sesajen itu, bersifat individual atau kelompok? Kalau kelompok sih enggak, termasuk di daerah-daerah tersebut seperti daerah sini itu memang sudah ada kebiasaannya dari nenek-nenek yang zaman-zaman dahulu itu. Tapi ya enggak apa ya, enggak sudah adanya, sudah kebiasaannya kalau ada hajatan, biasanya gawe kok ini diledek ini kayak. Mengapa masyarakat meyakini ritual sesajen itu? Karena kalau biasanya orang-orang tua-tua itu, loh kok nggak gawe kok iki, gawe ya aja ninggalno jamane biyen, babae awake dhewe iku mesti gawe, nggak gitu kayak gitu. Jadi kalau yang sekarang ini yes dilakoni ae wis. Terus apa tujuan masyarakat dalam melaksanakan sesajen tersebut? Supaya bikin kita ini merasa nyaman, selamat. Kan kata orang tua, dereng di sumur supaya sumurnya itu enggak ada kendala. Dereng di salon sound system itu enggak ada kendala. Memang kadang itu ada, ya itu kan termasuk keyakinan sendiri. Tapi kadang itu apa salonnya kok sound system itu enggak muni-muni, enggak rumah-rumah, enggak kena. Paling dulu kayak Kedayu, akhirnya diambilkan, dipasang Kedayu, langsung bisa gitu. Terus bagaimana dampak yang pernah masyarakat rasakan selama melakukan ritual tersebut? Ya kata saya tadi itu, terkadang ada yang tidak bikin, orang sumure sanyune pedot-pedot tok, sok banyune balik nggak kena, soro kate golek banyu, kate anu iki diganti sanyo meneh pedot, diganti anu meneh anu. Terus dikasih itu, coba aja ninggalno anune wong tuwek kayak ono gedang ayu, dikasih gedang ayu, kok selamat, memang langsung kena. Berarti bisa dibilang sangat berpengaruh ya? Ya dari keyakinan dan adat kebiasaannya daerah tersebut. Terus siapa nama tertua yang diketahui masyarakat sebagai asal muasal pelaksanaan sesajen? Kalau asal muasalnya tertua-tua ini nggak bisa, nggak tahu siapa-siapa ya. Oleh dari zaman nenek yang nenek zaman dahulu itu menurunkan ke ini cucunya yang ini. Tapi nyambung nggak roh asal muasal itu siapa. Yang saya tahu, yang saya mengerti itu gitu. Pokoknya wis melo-melo. Terus bagaimana cerita sejarah yang berkembang di masyarakat mengenai sesajen tersebut? Apa mungkin ada cerita bersejarah atau gimana gitu?
Ya itu tadi karena kata orang tua kalau eh, ojo ninggalno sehingga itu ya memang tidak ada di kitab-kitab, tidak ada tidak ada, tapi kalau tidak menggunakan takutnya ya kejadian kadang sound system oh ya muni tidak muni. Nah setelah dikasih itu kok memang lah menjadi kayak gitu, makanya ada kebiasaannya kayak gitu. Terus bagaimana cara leluhur dalam menjaga ritual sesajen itu hingga akhirnya tetap diyakini dan dilestarikan sampai sekarang? Ya itu tadi seperti saya punya nenek, saya mau punya hajatan untuk pernikahan. Loh, kamu kok enggak bikin itu gedang ayu? Loh, ada enggak tahu enggak bikin gedang ayu? Oh, jangan ditinggalkan, itu sudah ada kebiasaan nenek-nenek kita sudah pakai gedang ayu, bikin gedang ayu. Jadi cara nih tuh ya kayak gitu wis. Apa namanya dari nenek menyuruh cucunya, menyuruh sampai Terus apa yang membuat ritual sesajen dapat dijadikan sebagai bentuk bimbingan konseling? ya gimana ya, kalau menurut saya sih memang kalau orang tua sudah wes biyen iku ngene memang cucu-cucu ini kalau menurut patung yang orang-orang zaman jauh itu memang ada kalanya itu selamat. Bagaimana aktivitas masyarakat dengan menggunakan ritual tersebut? Apakah terganggu atau tidak? Kalau terganggunya enggak, malah pancene wis kudune ngono. Kalau enggak buat gitu, loh kok iso enggak ngerti kok iku pasti kayak ada ganjalan gitu. Jadi pasti itu kalau ada acara-acara apa gitu pasti saling mengingatkan lah, itu sudah pancene harus ada kayak gitu. Terus ini yang terakhir, bagaimana bentuk bimbingan konseling yang didapatkan dari pengupayaan ritual sesajen tersebut? Maksudnya bimbing yang maaf saya nggak bisa bahasa itu nggak pati paham. Bentuknya apakah ada bentuk-bentuk konseling itu? Maksudnya Kalau bentuknya itu ya cuma pisangnya itu biasanya itu kalau yang asli pisang itu pisang raja. Dikatakan jare wong Jawa rojo ayu. Kalau sing khusus, maksudnya yang khusus acara pernikahan, yang di kemantennya itu harus asli pisang rojo. Walaupun tidak ada harus dicarikan. Gitu. Kalau yang seperti di sumur, di sound system, di orang yang masak itu ngiring lah. Bisa kalau tidak nemu yang rojo ya tidak apa-apa, pisang-pisang buah, pisang-pisang kepok. mungkin itu saja yang saya tanyakan, Bu. Terima kasih untuk waktunya dan semoga ini bisa menjadi ilmu untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.